Coba deh, kalau kita ngomongin soal SUV, apa yang langsung kebayang? Pasti mobil gede, boros bensin, harganya juga lumayan kan? Nah, gimana kalau ada SUV yang justru kebalikannya? Kecil, super irit, dan harganya ramah di kantong. Hari ini kita bakal kupas tuntas pahlawan mungil dari jalanan Indonesia, Suzuki Katana. Oke, jadi biar lebih jelas, kita bandingin langsung aja ya. Di satu sisi ada stereotip SUV, gede, boros, mahal. Terus, di sisi lain ada Suzuki Katana, kecil, efisien, terjangkau. Beda banget kan? Mobil ini tuh kayak mendobrak semua aturan main soal SUV. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari julukannya sebagai anti-SUV, terus kita telusuri silsilah keluarganya si Jimny. Habis itu, kita bedah anatominya, rasain gimana sih rasanya punya mobil ini sehari-hari, dan terakhir, kita kasih kesimpulan buat mobil klasik yang satu ini. Nah, kita masuk ke bagian pertama, kenapa sih Katana ini bilang anti-SUV? Gini, Katana ini bukan sekedar mobil biasa loh. Ini tuh udah jadi legenda di Indonesia. Bayangin aja, mobil ini diproduksi hampir 2 dekade penuh, dari tahun 86 sampai 2005. Itu kan nunjukin kalau mobil ini emang bandel dan disukai banget. Tapi pertanyaannya, dari mana sih asal-usul si Katana ini? Nah, buat ngertiin Katana, kita harus mundur sedikit dan lihat silsilah keluarganya. Dan keluarganya ini bukan kaleng-kaleng loh. Ini dinasti Suzuki Jimny yang legendaris. Jadi Jimny itu sejarahnya panjang banget, mulai dari tahun 1970. Nah, Katana yang kita kenal di Indonesia ini sebenarnya adalah Jimny generasi kedua. Dan disinilah ceritanya jadi unik banget. Cuma di Indonesia, Jimny generasi kedua ini punya varian 4x2, atau penggerak dua roda. Di tempat lain di dunia, nggak ada. Ini spesial banget. Perjalanannya di Indonesia tuh menarik banget buat diikutin. Awalnya tahun 86, dia muncul sebagai Jimny 4x4 sejati. Tapi karena dulu ada aturan pajak yang bikin mobil 4x4 jadi mahal banget, Suzuki putar otak. Jadilah di tahun 89, dia berubah jadi Katana 4x2. Dan nggak cuma itu loh, lampu depannya juga ganti. Dari yang tadinya kotak, jadi bulat di tahun 93, cuma buat ngikutin selera pasar. Keren ya adaptasinya? Oke, setelah tahu sejarahnya, sekarang waktunya kita bedah mobilnya. Apa aja sih yang bikin Katana itu, ya Katana, yang bikin kita langsung ngenalin mobil ini di jalan? Coba lihat deh bagian luarnya. Ikonik banget kan? Dan yang keren, semua ini ada tujuannya. Bukan cuma hiasan, bumper besi yang kokoh, ventilasi di kap mesin, sampai engsel pintu yang sengaja dipamerin di luar, semuanya itu teriak fungsi dan ketangguhan. Sekarang, kita intip dalemannya yuk. Di bawah kap mesinnya, jangan harap nemu mesin yang ribet dan canggih ya. Jantung pacunya itu cuma mesin 1000 cc. Simple banget. Tapi justru karena kesederhanaan inilah, dia jadi terkenal super andal. Nah, ini dia rahasianya. Mesin F10A ini bukan cuma dipakai di Katana. Mesin yang sama juga dipakai di Suzuki Carry. Makanya, mesin ini bandel banget dan nyari spare part-nya gampang luar biasa. Ada yang bilang, selama angkot Carry masih ada di jalan, spare part Katana bakal aman. Hebat kan? Oke, soal spek mesin dan sejarah udah kita bahas. Tapi gimana sih rasanya beneran pakai Katana buat sehari-hari? Pasti ada plus minusnya kan? Yuk kita cari tahu. Begitu kita buka pintu dan masuk ke dalam, rasanya kayak kembali ke tahun 90-an. Dashboardnya itu loh, kotak, simple, dan apa adanya. Gak ada tuh yang namanya kemewahan atau fitur-fitur canggih. Semuanya benar-benar dibuat buat fungsi. Titik. Fitur-fiturnya juga unik. Misalnya power window-nya. Powernya itu ya, dari tenaga tangan kita sendiri buat muter engkolnya. Tapi justru disitulah pesonanya. Simple dan gak rewel. Sama juga kayak spionnya. Ada yang bilang spionnya itu touchscreen. Maksudnya, ya harus disentuh pakai tangan langsung buat ngaturnya. Bener-bener manual dan serba langsung. Nah, soal pengalaman nyetirnya ini, campur aduk. Enaknya, karena bodinya kecil, dia lincah banget buat slap-slip di jalanan kota yang macet. Gampang banget parkirnya. Tapi, jeleknya, soal nyaman, wah jangan banyak berharap deh. Suspensinya masih pakai per daun, jadi rasanya mantul-mantul. Ada yang bilang kayak naik gerobak. Oke, kita sampai di bagian akhir yang paling penting, vonisnya. Kenapa sih sampai sekarang, puluhan tahun setelah berhenti diproduksi, mobil ini masih banyak dicari orang? Apa rahasianya? Alasan pertama, dan mungkin yang paling kuat adalah harganya. Terjangkau banget.
Coba bayangin, dengan budget sekitar 50-70 juta, kita udah bisa dapat unit yang kondisinya bagus dan siap pakai. Masuk akal banget kan? Dan bukan cuma harga belinya, biaya perawatannya juga murah meriah. Pajak tahunannya itu loh, sangat-sangat ringan. Jadi, kalau mau dijadiin mobil hobi, dijamin gak bakal bikin kantong bolong. Jadi, intinya begini. Kata tanah ini tuh lebih dari sekedar alat transportasi. Dia itu kayak kanvas kosong. Beneran deh. Karena dia irit, bandel, dan gampang banget dioprek, orang-orang bisa bebas berkreasi. Mau dibikin jadi mobil off-road yang gagah? Bisa. Mau diubah jadi gaya JDM yang ceper dan keren? Bisa banget. Semua tergantung selera pemiliknya. Nah, ini yang jadi pertanyaan penutup buat kita semua. Apakah Suzuki Katana ini cuma sekedar mobil tua, peninggalan masa lalu? Atau dia justru sebuah kanvas kosong yang sempurna, platform yang terjangkau buat siapa aja yang mau mengekspresikan diri di dunia otomotif? Menurut kalian gimana? Jawabannya mungkin ada di setiap Katana yang masih seliweran di jalanan kita.